Kalau kita kemudian merasa berani, tapi tentunya kita akan mengukur ketika berani itu akan berdampak kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang kekuatannya di atas kita, mungkin jadi nggak berani, Ustaz. Betul. Tapi kalau kemudian kita punya backup, punya backing, dan itu lebih kuat, tentu akan berani. Betul. Tapi kalau ternyata backing kita nggak ada, yang lebih kuat dari orang yang akan kita hadapi atau yang pihak yang berkepentingan, tentunya jadi nggak berani lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi dengan Kingmaker. Dan alhamdulillah pada hari ini Kingmaker kita, narsum kita adalah, saya kira semua sudah kenal, Bapak Novel Baswedan. Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz. Saya yang terima kasih nih kehadiran Pak Novel, dan selain saya menikmati juga podcastnya Pak Novel, lebih dari itu juga banyak pelajaran ya yang saya dapat dalam perjuangan. Dan ini sejak saya memperhatikan Pak Novel dan ngobrol-ngobrol, sebetulnya anak-anak muda ini butuh keberanian, Pak. Betul, Ustaz. Ya, keberanian dalam kebenaran. Ini sekarang jadi barang langka nih. Betul. Saya mau mulai dari situ dulu. Ya. Walaupun tema kita sebetulnya tentang Islamofobia. Ya. Tapi menghadapi Islamofobia memang juga butuh keberanian kan Pak ya. Betul, betul. Kalau nggak ada keberanian kita akan nggak bisa menunjukkan identitas kita gitu. Ya. Nah soal keberanian nih Pak Novel. Selain dididik di Polri tentunya dengan pembinaan, tentunya di keluarga juga ada ya pembinaan itu atau pendidikan itu. Ya. Benar Ustaz. Masya Allah nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bicara terkait dengan keberanian Ustaz, tentunya banyak perintah-perintah kepada kita sebagai seorang muslim untuk tidak boleh takut Ustaz. Nggak boleh takut. Dan yang kedua, keberanian itu modal Ustaz. Iya, orang utama. Punya kelebihan apapun, ketika dia tidak punya keberanian, ya dia tidak akan banyak manfaat Ustaz. Iya. Katanya gini Pak. Iya Ustaz. Penakut membuat kamu kehilangan 50% potensimu. Betul ya, Ustaz. Keberanian yang 50% bisa jadi 100. Betul Ustaz. Ya. Karena banyak hal yang harus dia lakukan dan kemudian dia tidak melakukan hanya karena takut Ustaz. Ya. Dan kalau bicara terkait dengan keberanian, saya sangat yakin, tentunya Ustaz yang paling bisa tahu ya. Tapi saya dari pengalaman saya Ustaz, keberanian pastinya berkaitan dengan keimanan Ustaz. Sangat erat dengan keimanan ya. Sangat. Kalau kita kemudian merasa berani, tapi tentunya kita akan mengukur ketika berani itu akan berdampak kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang kekuatannya di atas kita, mungkin jadi nggak berani Ustaz. Betul. Tapi kalau kemudian kita punya backup, punya backing, dan itu lebih kuat, tentu akan berani. Tapi kalau ternyata backing kita nggak ada, yang lebih kuat dari orang yang akan kita hadapi atau yang pihak yang berkepentingan, tentunya jadi nggak berani lagi. Tapi karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Allah mengawasi semuanya dan tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki, maka kenapa takut? Jadi kalau takut karena tidak memikirkan hal itu, berarti kita tidak berakal untuk melihat hal itu, Ustaz. Itu secara ideologi Pak ya. Betul Ustaz. Pendidikan di rumah. Apakah dari orang tua atau dari lingkungan? Ya, tentunya begini Ustaz. Saya juga ketika awal berkiprah di masyarakat, baik sebagai anggota Polri ataupun saya di KPK, pastinya eskalasi Ustaz. Sedikit demi sedikit, tidak tiba-tiba kemudian bisa melakukan sesuatu yang besar begitu Ustaz. Dan semua proses yang terjadi, baik pendidikan dari keluarga, pendidikan di sekolah maupun pengalaman-pengalaman dan apa yang kita hadapi, begitu juga dengan kajian-kajian yang kita peroleh dari para ulama, maka itu membuat kita sedikit demi sedikit bisa menata, memperbaiki, dan semakin lama semakin baik Ustaz. Jadi selain memang ada pendidikan di rumah, di masyarakat, kalau di lembaga sendiri Pak Novel kan juga tentu banyak berhadapan ya dengan penjahat-penjahat ya di luar. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat Bapak tiba-tiba kok bisa punya keberanian yang begitu tinggi? Apakah pernah menghadapi situasi yang paling mengancam kematian dan ternyata bisa lolos, kemudian itu menjadi titik balik? Ya, saya memang begini Ustaz. Kalau di dunia penegak hukum, seringkali orang bicara begini,
jangan menyasar ke sana deh, nanti nabrak tembok gitu kan istilahnya. Sering tuh terjadi. Itu kan logika-logika yang dibangun dan kemudian dianggap benar. Gitu. Iya. Saya pernah beberapa kali punya pengalaman di mana pengalaman itu tentunya berkaitan dengan sesuatu hal yang sangat berat atau keselamatan. Iya. Saya pernah bertugas menjadi komandan operasi di Aceh gitu. Iya. Di sana banyak problematika, tentunya banyak orang Muslim di sana. Iya. Tentunya saya bisa mengukur yang mana yang betul-betul melakukan kejahatan, mana yang kemudian sebetulnya tidak berbuat jahat tapi kemudian dipersepsikan jahat. Nah, untuk menghadapi itu semua tentu itu banyak pengalaman yang saya kemudian bisa peroleh, Ustadz. Dan dari situ kemudian saya punya keyakinan yang semakin kuat bahwa takdir Allah betul-betul kokoh. Takdir Allah itu kokoh. Kokoh. Dengan begitu ketika kita kemudian justru takut dengan selain Allah, berarti kita bermasalah dalam keimanan. Betul, dengan begitu kemudian kita belajar. Tentunya saya bicara begitu bukan berarti saya lebih dalam konteks iman, tentunya saya masih dalam konteks belajar, Ustaz. Tapi dari pengalaman saya kemudian banyak memahami yang dengan pemahaman saya itu kemudian saya bisa mengambil langkah untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk harus tampil dengan lebih berani, Ustaz. Kenapa saya tanyakan ini, Pak? Karena kan kaitannya nanti ke integritas. Baru kemudian kita bicara korupsi, bicara kemudian tuduhan macam-macam ya. Betul, Ustaz. Nah, integritas, gitu kan? Ini penting sekali, Pak. Belakangan ini memang integritas ini masalah yang paling krusial ya. Sehingga di mana-mana di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, nilai ini sekarang yang sedang ramai. Kaitannya dengan keberanian yang harus dimiliki, keimanan yang kokoh, ya, ibadah yang benar. Karena kalau teori-teori dalam training bisa dipelajari, tapi kalau masih takut, ya, takut ini kan macam-macam karena tadi masalah iman, masalah takdir. Bagaimana kira-kira membangun integritas lewat nilai-nilai iman tadi, Pak? Ya, begini Ustadz. Baik, saya memahaminya begini Ustadz. Ini maaf ya, saya kan kalau saya selama ini bicaranya akademik, Bapak ini bicara praktik di lapangan dan ini penting buat anak muda. Iya. Tentunya saya belajar dari Ustadz banyak sekali dengan kajian-kajian Ustadz Tapi dalam konteks saya bicara pengalaman begini Ustadz. Bicara integritas, kita mestinya paham bahwa integritas itu kebutuhan. Kita butuh berintegritas. Kenapa? Dengan kita berintegritas, maka kita akan punya pondasi yang kuat untuk ke depan atau menjadi sukses di bidang apapun ke depan. Dan yang kedua tentunya dengan berintegritas kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Tapi terlepas dari itu semua, orang seringkali melihat begini Ustadz, kalau terlalu berintegritas, terlalu jujur, nanti banyak menghadapi kesulitan loh. Katanya begitu. Banyak menghadapi masalah loh. Padahal orang lupa, hidup itu ya nggak bisa nggak menghadapi kesulitan, tidak bisa nggak menghadapi cobaan. Seperti orang sekolah, nggak mungkin orang sekolah nggak pakai ujian gitu Ustadz. Tapi ketika kita melihat setiap persoalan, setiap kesulitan itu adalah tantangan, itu adalah cara untuk memperbaiki diri, cara untuk meningkatkan diri. Harusnya kita bersyukur ketika mendapatkan segala kesulitan itu, Ustadz. Dengan tentunya harus bersyukur malah ya. Bersyukur, Ustadz. Karena dengan begitu kita mendapatkan cara untuk meningkatkan diri. Tapi kalau kita kemudian hanya berpikir untuk mendapatkan zona nyaman, untuk hidupnya senang saja, maka rasanya kita akan rugi. Karena jangan-jangan Allah sedang tidak suka dengan dia. Kalau nggak salah ada itu pernah saya mendengarkan suatu kajian yang diceritakan bahwa seorang sahabat ketika sekian lama tidak mendapatkan ujian atau kesulitan, dia khawatir Allah sedang tidak suka dengan dia. Jadi dengan melihat hal itu Ustadz, harusnya kita nggak pernah risau dan nggak pernah khawatir terkait apa yang akan kita hadapi. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang kita harus lakukan. Kita berbuat nggak? Kita kemudian justru malah meresponnya seperti apa? Ketika responnya buruk, itu masalah buat kita. Dan yang kedua Ustadz, ketika bicara integritas, maka kita mesti harus kaitkan dengan keimanan. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengetahui atas segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, maka ketika nggak berintegritas, berarti imannya juga pasti bermasalah. Pasti kita merasa bahwa seolah-olah ada keadaan di mana kita bisa Allah lalai atau Allah tidak luput dari pengawasan diri kita. Nah, dengan begitu, orang yang imannya baik,
imannya kuat, harusnya dia akan berintegritas. Padahal kalau dikaitkan lagi, orang berintegritas pastinya hidupnya akan lebih baik. Karena tidak pernah ada orang yang tidak jujur, orang yang korup, hidupnya bahagia. Belum pernah saya lihat, Ustaz. Oh ya gitu? Iya, Ustaz. Gimana ceritanya? Bisa nggak di-spill dikit gitu? Ya. Saya begini, Ustaz. Saya kan sekian tahun, lebih dari 15 tahun menjadi penyidik di KPK. Dan kemudian saya memeriksa banyak pejabat, banyak orang yang diduga berbuat korupsi, bahkan yang sudah berbuat korupsi. Tentunya bukan hanya tanya-tanya, tapi meneliti dengan jeli. Karena harus memprofiling orang, melakukan pendataan yang sangat-sangat jeli. Dengan begitu saya sangat mengetahui kehidupan pribadinya dia. Dari situ saya tahu bahwa orang-orang yang betul-betul suka berbohong, orang yang berbuat korup, hidupnya rusak, Ustaz. Apakah dirinya yang kemudian tidak ada ketenangan, atau ada banyak hal yang memalukan yang dia harus tutup-tutupi, atau keluarganya yang rusak, dan banyak lagi yang lain. Dan itu semua membuat dia nggak akan bahagia, kecuali hanya senang-senang sekedarnya saja. Gitu ya? Iya, Ustaz. Yang Pak Novel langsung lihat bentuknya kayak apa biasanya? Saya pernah memeriksa pejabat, yang pejabatnya itu kalau di media atau di TV itu sangat terhormat. Tapi ternyata istrinya punya suami lagi, Ustaz. Dan dia tahu, Ustaz. Tapi tidak berani membuka karena suatu aib. Saya juga tahu beberapa pejabat yang kemudian keluarga anak-anaknya itu kecanduan narkoba, dan hidupnya kehidupan sosialnya buruk sekali. Walaupun kemudian dia bisa membuat seolah-olah pendidikannya punya pendidikan yang baik begitu, Ustaz, dengan segala cara yang dia lakukan, karena dia punya uang. Tapi kan dia tahu betul bahwa hal itu sangat memalukan sekali dan membuat dia sangat terpukul sebetulnya kalau dia sedang berpikir, Ustaz. Saya bertanya ini menuju Islamofobia karena memang sebelum kita menuduh orang menyerang kita, tentu kita harus buktikan diri kita dulu, Pak ya. Bahwa kita orang yang berintegritas sebagai seorang Muslim seharusnya. Tapi mendengar cerita Pak Novel tadi, saya ingat hadis Nabi bahwa orang yang suka makan haram itu bukan cuma dirinya yang bermasalah, pasangannya pun bermasalah. Ustaz. Anaknya pun bermasalah. Ustaz. Pembantunya pun bermasalah. Bahkan katanya kendaraannya pun bermasalah. Apakah kendaraannya makhluk hidup atau benda mati? Kalau makhluk hidup biasanya lebih sensitif lagi dengan pemilik yang suka makan haram. Nah, benda mati kayak mobil gitu ya. Kalau makhluk hidup mungkin kuda atau unta gitu. Bermasalah memang. Jadi rupanya Pak Novel tuh melihat itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Cuma barangkali gara-gara base-nya adalah keimanan. Gara-gara itu kali dituduh Taliban ya. Dalam menghadapi para koruptor. Kalau saya pribadi sebelum Pak Novel menjelaskan, sebetulnya dituduh Taliban bukan karena ibadahnya sebetulnya. Karena takut. Karena takutnya. Takut akan diperiksa, takut akan disidik gitu ya. Dan ini nggak pernah mundur kalau sudah meriksa dengan berbagai ancaman. Dan itu terbukti bahwa Pak Novel menghadapi orang-orang pernah terkenal kuat di lembaga yang sebetulnya juga harusnya menegakkan keadilan. Nah, kali itu sudut pandang saya. Tapi ada yang mengira bahwa Taliban itu dari penampilannya, ya janggutnya, ya celananya gitu kan, ya suka sholat, tepat waktu, pengajian, atau mungkin begitu Pak? Memang benar, Ustaz. Jadi pernah di suatu hari KPK ketika kondisi sedang sangat sulit, kita kalau kondisi sangat sulit berhadapan dengan orang-orang yang kuat, satu-satunya yang kita minta tolong kepada yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu kita akan perbaiki ibadah kita. Kita akan jaga agar kita sebisa mungkin jangan berbuat yang Allah nggak suka. Kita bisa melakukan hal-hal ibadah yang terbaik. Dengan hal begitu, kadang-kala orang melihatnya yang mungkin tadi Ustadz katakan Islamofobia, Ustadz ya. Itu menganggap bahwa ini ada apa gitu. Justru ini kewajiban harusnya. Dan hal begitu membuat kita akan lebih baik. Tentunya pengawasan yang terbaik ketika orang itu adalah mempunyai keimanan yang terbaik. Dan kalau bicara terkait dengan tadi Ustadz, apakah ini karena tampilan atau sikap, saya nggak tahu ya. Tapi saya khawatir itu adalah by design, Ustadz.
Oh, Saya khawatir ada faktor itu ya. dilakukan ya untuk menjauhkan dukungan publik kepada KPK saat itu. Oke. Jadi ketika itu yang dilakukan maka dikampanyekan. Iya. Karena di media sosial dikampanyekannya luar biasa Ustadz. Iya. Dan saya yakin yang begitu-begitu biasanya ada yang kondisikan Ustadz. Oh. Dan hasilnya Iya. setelah sekian lama publik banyak termakan Ustadz. Oke. Yang dengan begitu kemudian dukungan kepada KPK mulai dipertanyakan. Iya. Nah ini juga saya yakin itu juga ada kaitan dengan Islamophobia yang cukup berhasil ya. Iya, iya, Karena iya. sepertinya memang ada pihak-pihak yang sengaja membangun itu Ustadz. Iya. Dan kalau itu isu itu dipetik gitu dinyalakan gitu Ustadz, Iya. itu akan bisa kemudian mudah termakan oleh masyarakat, oleh publik. Oleh karena itu memang dengan melihat Islamophobia ini Ustadz, seperti yang sekarang sudah dicanangkan tanggal 15 Maret itu Ustadz Iya. ya sebagai hari anti Islamophobia dunia. Iya. Ini bagus sekali Ustadz agar orang memahami bahwa Islam itu tentunya adalah yang rahmatil alamin Ustadz. Iya. Untuk berbuat kebaikan dan menyayangi semua makhluk hidup, bukan cuma hanya manusia. Dan punya kewajiban-kewajiban yang betul-betul strict dan berintegritas lah, harusnya begitu Ustaz. Iya. Saya jadi concern nih tentang ada yang mendesain, Ya. ada yang mendesain. Di mana KPK adalah lembaga yang saat itu betul-betul super body lah istilahnya ya. Ya. Banyak yang takut para petinggi-petinggi pada saat itu. Maka ya kayak zaman Rasul dulu ya berarti ya. Jadi integritas mereka dihancurkan pakai atas nama agama gitu ya. Dengan tuduhan-tuduhan sematan-sematan yang menyudutkan mereka. Ya. Ya tentang fundamentalisme misalnya ya. Iya Ustaz. Agar agama kita juga campur aduk, sinkretik gitu. Ya. Itu terjadi pada masa lalu. Nah, hanya saja kali ini Pak Novel berhadapan langsung sebagai lembaga yang super body menghadapi kekuatan-kekuatan korup ya di negeri ini terutama, ternyata isu itu efektif ya Pak ya? Iya. Memang saya tahu betul awalnya ketika isu itu dilempar Ustadz, kita nganggap ini sampah lah gitu. Ya, Ini awalnya isu ya. nggak penting dan nggak perlu juga ditanggapi untuk apa. Bahkan dari beberapa kesempatan ketika ditanya apakah media Ustadz, ketika doorstop, apakah benar Anda radikal begini-begini? Saya katakan radikal itu kan dalam kata radik, mengakar, bersungguh-sungguh. Ketika melihat radikal dalam konteks itu, untuk bisa memberantas korupsi sungguh-sungguh harus radikal gitu kan. Dalam perspektif positif tentunya Ustaz. Tapi kan ternyata isu itu terus bergulir dan kemudian betul-betul termakan Ustaz. Ini yang saya melihat, ternyata memang isu Islamophobia juga ternyata dimanfaatkan untuk menjadi cara untuk menyerang KPK juga. Bahkan ketika kami pun di tahun 2021 disingkirkan dari KPK, itu kemudian tetap saja sudah disebutkan sebagai radikal dan Taliban. Biasanya mereka menyerang itu kepada orang-orang yang Muslim biasanya Ustaz. Tapi kali ini mereka salah ketika ternyata yang disingkirkan itu nggak semuanya Muslim Ustaz. Jadi kali ini mereka kemudian agak blunder gitu. Tapi yang menarik adalah tadi Ustaz, orang seringkali mengkaitkan Taliban dan radikal itu kepada orang Islam. Orang Islam. Dan ini saya kira suatu masalah itu Ustaz.